Namo Sahyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian? Semoga semua dalam kondisi sehat, senantiasa dalam perlindungan para Buddha dan para Bodhisattva. Ya, saat ini kita sudah berada di awal tahun 2021 ya. Cuma pandeminya belum berakhir. Mang Covidnya masih aja ada ya, belum kabur nih dari negara kita. Mudah-mudahan dengan doa kita semua Covidnya akan cepat berlalu ya. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian serta saudara-saudara sedharma yang terkasih, hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita menolong, memberikan pertolongan dengan tulus dan dengan bijaksana. Tentunya kita semua sering ya menolong, itu udah ajaran Buddha, karena dalam 10 parami berdana atau menolong itu adalah yang pertama. Nah, bagaimana cara kita menolong yang tulus? Ya, menolong yang tulus itu adalah harus keluar dari hati kita, dari nurani kita, di mana batin kita berkembang karunanya. Ya, muncul karuna, baru kita akan menolong. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, menolong kita tahu semuanya bahwa menolong itu jangan sampai ada pamrih ya. Menolong itu tanpa mengharapkan imbalan apapun, baik berupa materi maupun berupa pujian ya. Jangan kita menolong orang itu agar kita mendapatkan pujian. Nah, bagaimana menolong yang tulus? Menolong yang tulus itu sebetulnya adalah dari diri kita. Diri kitanya ini bagaimana kita menolong. Apakah kita menolong karena disuruh? Apakah kita menolong karena dinasehati? Apakah kita menolong karena terpaksa? Ya. Nah, kalau misalnya kita disuruh, kadang-kadang kita terpaksa. Contoh, ada anak ya melihat mamahnya di dapur, mungkin ya di rumah itu sibuk, tapi anak itu tetap aja main games gitu ya. Nah, kemudian disuruh nih, ayo dong bantuin mama ya. Dia terpaksa melakukan itu. Karena apa? Karena disuruh. Dan setelah itu marah-marah. Gimana sih? Aku lagi seru nih, mama minta bantuan lagi gitu ya. Nah, itu berarti nggak tulus dia menolongnya, walaupun dia lakukan itu. Nah, dalam COVID ini saya mendengar beberapa sukarelawan yang sebenarnya bukan perawat ya, tapi datang berbondong-bondong ke tempat penampungan ya, untuk perawatan COVID. Nah, mereka itu datang dengan niat ingin menolong, ingin membantu ya. Walaupun mereka tidak memahami, mereka bukan perawat, tapi mereka datang untuk membantu para dokter karena sulit. Pandemi ini begitu banyak ya, sehingga mereka punya niat untuk menolong. Nah, ini dilakukan dengan tulus karena keluar dari hati mereka ya. Nah, itu tadi menolong dengan tulus. Yang penting ingat, jangan sampai setelah kita menolong itu ada penyesalan seperti tadi ya, anak-anak yang sedang main games tersebut ya, mereka aduh aku lagi seru, ini disuruh lagi gitu ya. Nah, mereka lakukan, tapi karena disuruh maka dia menjadi terpaksa ya. Jadi timbul penyesalan ya. Nah,
Kalau yang sukarelawan tadi, mereka meninggalkan keluarga, mereka meninggalkan hobi mereka mungkin ya. Nah, untuk membantu sekian lama mereka di tempat penampungan tersebut, perawatan untuk COVID. Nah, mereka itu mengikhlaskan, mereka tahu bahaya dari penyakit ini, tapi bagi mereka, saya ingin membantu saat ini, saya ingin membantu ya. Jadi tidak berpikir nanti bisa terpapar loh. Akibatnya jika misalnya kita tidak baik ya pemakaian alat-alat untuk mencegah COVID tersebut, dia bisa saja terpapar. Banyak dokter-dokter, suster-suster yang meninggal karena mereka terpapar oleh COVID tersebut. Tapi mereka dengan hati nurani, dengan karuna yang muncul di dalam diri mereka, belas kasih yang muncul itu ya melenyapkan semua halangan-halangan tersebut ya. Mereka berani untuk mengambil resiko tersebut ya. Ini adalah pertolongan sejati, pertolongan yang sangat tulus ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pertolongan yang bijaksana? Ada sebuah cerita ibu bapak sekalian, ada sebuah cerita tentang hewan ya. Ada seekor monyet dan juga seekor ikan yang bersahabat. Nah, suatu hari tempat tinggal ikan tersebut terjadi banjir sehingga sungai itu meluap dan kemudian arusnya deras. Monyet merasa kesian kepada ikan ya. Kalau si monyet berpikir, kalau misalnya ikan tersebut saya buat naik ke atas, kan di atas pohon itu tempat dia tinggal itu nggak akan kebanjiran, katanya gitu. Nah, dengan niat baik ini si monyet mengangkat temannya naik ke atas pohon ya, sambil dilus, aduh kasihan kamu ikan, kamu udah tinggal di sini aja ya, di atas pohon bersama saya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ikan tersebut mengap-mengap ya, nggak bisa napas. Aku harus air, aku bisa mati nih gitu kan. Wah, si ikannya gelegepan begitu. Nah, si monyet kaget, kenapa ini? Aku harus ke air, aku nggak bisa napas, nanti aku mati, kata ikan. Akhirnya sadar si monyet, dilemparlah ikan tersebut ke tempat tinggal si ikan, yaitu di air. Nah, dia melihat, ikannya akhirnya berenang-renang ya. Si monyetnya merasa senang juga. Untung coba tadi kalau aku menahan ikan tersebut tinggal di atas pohon, sahabatku akan mati ya. Nah, tindakan monyet ini mengambil ikan, mengangkat ke atas, bukanlah pertolongan yang bijaksana. Dia memang ingin menolong sahabatnya, tapi justru mencelakai sahabatnya. Nah, ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, kita boleh saja menolong, namun jangan sampai pertolongan itu justru membahayakan orang lain. Juga jangan sampai membahayakan diri kita sendiri. Contoh misalnya kita melerai orang yang sedang berkelahi, tiba-tiba kita yang kena tonjok ya, kita yang dipukulin. Nah, itu kan justru akhirnya merugikan diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa bijaksana. Ini saya perlu tolong atau tidak gitu. Ya. Nah, ibu dan bapak sekalian ya, kita sering atau bahkan dari kita masih kecil
kita itu selalu ditolong, selalu mendapatkan pertolongan dari siapa aja, ya, terutama dari orang tua kita kan, ya. Kalau kita udah tua, tentunya kita berharap juga anak-anak yang akan menolong kita, ya, dalam usia tua kita. Nah, kalau kita sudah ditolong, mari kita juga menolong orang lain. Pernah saya lihat itu ada, ya, sebuah film pendek, ya, video lah, itu menceritakan bahwa satu orang ditolong oleh orang lain, dia menolong orang lain, menolong orang yang ditolong, menolong lagi. Itu dari satu peristiwa tersebut itu memberi kebahagiaan ke banyak orang, ya. Nah, ibu bapak sekalian, mari yuk kita sama-sama memberi pertolongan kepada siapa aja yang membutuhkan pertolongan, sehingga orang tersebut bisa bahagia. Kalau kita melihat orang lain bahagia, tentu kita pun akan merasa bahagia pula. Oke, itu aja sharing dari saya. Mudah-mudahan mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian untuk bisa mempraktekkan ajaran Buddha, yaitu menolong sesama, menolong semua makhluk agar semua makhluk bahagia. Semoga ibu dan bapak senantiasa dalam perlindungan Triratna dan juga sehat selalu. Jangan lupa pakai masker, kemudian menjaga jarak kalau pergi, ya, kemana-mana. Nah, ya, jadi ikuti protokol kesehatan. Semoga semuanya terhindar dari segala kemalangan. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.